Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas hal yang sangat penting, yaitu boleh tidak balikan dengan mantan kita. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu teman-teman muda sekaligus memberkati, sehingga kita bisa berpikir dengan baik, kemudian mengambil sebuah keputusan yang bijaksana. Sebab saya dapati ada orang-orang yang balik kepada mantannya tanpa pertimbangan yang matang. Akibatnya waktu dia balik dengan mantannya, maka kesalahan-kesalahan waktu dulu mereka pacaran itu tetap terjadi. Dan akibatnya dia hanya buang-buang waktu dan dirugikan. So, ada beberapa hal yang menjadi syarat, ya, menjadi syarat atau menjadi satu pertimbangan sebelum balikan dengan mantan. Jadi kalau kita mau memutuskan untuk kembali kepada mantan, maka ada beberapa syarat atau pertimbangan yang coba saya bagikan. Dan saya berharap teman-teman bisa berpikir dengan baik dan engkau akhirnya mantap dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, berikut ini ada beberapa syarat ataupun beberapa pertimbangan. Yang pertama, pastikan sebelum kalian balikan, pastikan dia sudah berubah. Ya, jadi penyebab kalian dulu putus apa? Nah, pastikan dia berubah di situ. Nah, bukan cuman berubah di situ aja. Ada hal yang lain yang dulu waktu kalian pacaran yang kamu tidak suka, itu pun dia harus berubah. Contohnya apa? Contohnya dia pemarah. Nah, sekarang waktu kamu mau balikan lagi dengan dia, apakah dia masih pemarah? Nah, sekarang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kita tahu dia masih pemarah atau tidak? Nah, itu dia, butuh proses waktu lagi. Jangan buru-buru ingin cepat kembali. Jangan buru-buru ingin balikan dengan mantan. Tapi nikmatilah proses pengenalan. Apakah dia sudah berubah dari pemarahnya? Apakah dia sudah berubah dari sikapnya yang kasar? Atau apakah dia sudah berubah dari sikapnya yang suka berbohong? Nah, amatilah dulu itu, ya. Pelajari, amati. Ya, jangan buru-buru ingin balikan dengan dia, sekalipun dia kasih kata-kata yang manis, sekalipun dia kasih janji-janji, iya aku begini, pasti begini. Sekalipun dia kasih janji-janji manis atau semacam kata-kata yang enak didengar, jangan percaya sebelum engkau melihat perubahannya. So, untuk melihat perubahan itu butuh waktu. Jadi pastikan dia udah berubah dari sifatnya yang buruk. Jadi kalau kau dapati dia masih sama yang dulu, saya sampaikan, jangan kembali dengan dia. Engkau hanya akan buang-buang waktu dan hanya akan merugikan dirimu. So, yang pertama, sebelum balikan dengan mantan, pastikan dia udah berubah. Kalau belum berubah, jangan balikan. Yang kedua, pastikan mantanmu udah benar-benar dewasa, ya, dewasa pemikirannya, dewasa sifatnya, dewasa responnya. Mana tahu dulu waktu kamu putus karena responnya atau sifatnya yang kekanak-kanakan. Nah, yang dimaksudkan kekanak-kanakan seperti apa? Nah, kalau kita pelajari anak-anak, maka ada beberapa tandanya. Dia cuek, mementingkan diri sendiri, egois. Bahkan anak-anak dunianya adalah main-main. Jadi kalau dulu engkau putus dengan mantanmu karena dia egois, karena dia mementingkan diri sendiri, karena dia cuek ke kamu, maka sekarang pelajari lagi, apakah dia udah berubah atau masih sama seperti yang dulu, masih egois, masih cuek, atau masih main-main. Kalau masih sama,
pastikan jangan kembali dengan dia. Saya beritahu, tidak ada masa depan dalam hubungan yang dibangun atas dasar kekanak-kanakan. Tidak ada masa depan. Bayangin engkau bangun hubungan, tapi pacarmu mencueki kamu, mencueki hubungan kalian. Lantas masa depannya di mana? Saya selalu bilang, apa saja yang dicuekin, baik pekerjaan, baik keluarga, baik pertemanan, bahkan relationship, hubungan yang dibangun, kalau dicueki tidak akan bertumbuh. So kalau dia masih kekanak-kanakan, ya pelajari dulu. Oh, masih sama sifatnya seperti dulu, masih kekanak-kanakan. Tapi dia ngomong begini, ngomong begini, ngomong begini. Jangan kembali dengan orang yang sifatnya masih kekanak-kanakan. Saya ulang, jangan kembali dengan mantanmu yang sifatnya masih kekanak-kanakan. Kemudian yang ketiga, yang harus kita pertimbangkan dan menjadi perenungan bagi kita, maka yang ketiga adalah pastikan mantanmu itu dia udah bekerja dan orangnya rajin. Mana tahu dulu alasan kalian putus karena dia pemalas. Nah, karena dia pemalas, jadinya dia nganggur. Nah, habis gitu dia minta balikan lagi. Alasannya karena dia bilang cinta, ataupun karena kamu masih cinta sama dia. Tapi dengarkan saya baik, dengarkan saya baik. Cinta itu realistis. Cinta itu bisa diukur. Ada ukurannya. Kalau dia betul-betul cinta sama kamu, maka dia harus bekerja keras. Maka dia harus rajin. Nah, kenapa dia harus bekerja keras? Kenapa dia harus rajin? Karena dalam pernikahan nanti, ataupun dalam hubungan kalian, itu butuh biaya, butuh modal. Nah, sekarang apa yang akan kalian kerjakan? Apa yang akan kalian rencanakan kalau dia tidak bekerja? Apa? Tidak ada. Akibatnya hanya akan mutar, buang-buang waktu. So cek baik-baik. Waktu dia ajak balikan, maka cek baik-baik. Dia ini udah bekerja apa belum? Kamu cek, oh ternyata udah kerja. Tapi cek lagi, dalam pekerjaannya bagaimana? Malas atau tidak? Sebab kalau orang malas dalam pekerjaan, nggak lama pasti keluar. So ini penting banget. Pastikan dia udah bekerja dan dia rajin bekerja. Kalau dia masih nganggur dan malas-malasan, apapun janjinya, apapun omongannya, jangan percaya. Dan jangan balikan dengan mantanmu. Itu penting banget jadi perenungan untuk kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, menjadi syarat ataupun beberapa pertimbangan untuk kita balik ke mantan. Maka yang keempat adalah pastikan dia benar-benar menjaga kesucian dan kehormatan kamu. Mana tahu dulu kalian putus karena beberapa kali dia mencoba merusak kesucianmu, baik lewat chat, baik lewat telepon, video call, atau ketemu dia berupaya untuk merusak. Dan kamu marah, kamu kesal, kamu gak suka diperlakukan begitu, dan kamu memutuskan dia. Dan akhirnya dia minta lagi balik, dan kamu juga rasa masih ada sayang. Tapi please cek kembali, berteman dulu. Nah, coba telepon kembali, coba chat kembali, apakah masih sama seperti yang dulu. Bila perlu, kasih ketegasan sama dia. Aku tidak suka punya pasangan yang mencoba merusak kesucianku. Dan lihat reaksinya. Dari situ kita baru memutuskan apakah mau kembali dengan dia atau tidak. So itu sangat-sangat penting. Percayalah teman-teman muda, begitu kesucianmu, kehormatanmu sudah diambil, dirusak,
maka di saat yang sama nilaimu, hargamu berkurang di matanya. Artinya kamu dianggap jadi murahan. So, jangan mau tergoda dengan janji-janji ataupun kata-kata manisnya. Kesucianmu lebih penting dari dia. Masa depanmu lebih penting dari dia. Nah, itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima yang menjadi bahan pertimbangan untuk kita kembali ke mantan atau tidak, maka yang kelima adalah pastikan dia mendengarkan engkau ketika berbicara ataupun menghormati engkau. Saya dapati ada beberapa pasangan muda yang tidak suka mendengarkan pasangannya. Dia lebih suka kalau dia didengar. Nah, ini yang saya sebut dengan egois. Nah, waktu dia minta balikan, maka bilang ke dia, mungkin kita coba berteman dulu ya, saling mengenal kembali. Dan selama kalian berteman, coba lihatlah apakah dia masih mendengarkan engkau, atau sama saja seperti dulu dia cuek, tidak mau mendengarkan engkau. Nah, kalau teman-teman dapati waktu ngobrol dia nggak mau mendengarkanmu, dia mut-mutan, dia malas-malasan, maka saran saya sebaiknya jangan balikan dengan orang yang model begini. Apalagi terkhusus wanita, engkau itu adalah pribadi yang bermain kuat di perasaan. Artinya engkau banyak menyimpan hal di hatimu yang engkau ingin bagikan, yang engkau ingin share ke pasanganmu. Tapi kalau dia cuek, maka dengar baik, engkau tidak akan bisa bertukar pikiran, berbagi pengalaman, tidak akan bisa plong hatimu kalau dia tidak mau mendengarkan. So, itu penting banget, pastikan dia mau mendengar serta menghormati engkau. Nah, kemudian pertimbangan yang keenam, boleh atau tidak balikan dengan mantan. Maka pertimbangan yang keenam adalah dia memperjelas hubungan kalian. Artinya kalau kalian dulu putus karena tidak ada kejelasan dalam hubungan kalian, kalian hanya pacaran-pacaran tapi tidak jelas, tidak tahu arahnya kemana, tidak tahu kapan menikah, tidak punya biaya karena malas-malasan, tidak punya modal. Terus kemudian orang tua juga tidak dia kenal orang tuamu, dan orang tua dia juga tidak kamu kenal. Karena apa? Kalian tidak ada kejelasan hubungan kalian mau dibawa kemana. Nah, kalau dia ajak balikan, pelajari dulu, tanya ke dia, kalau kita seandainya balikan, maka kapan kita akan menikah? Kemudian yang kedua, tanya, kapan aku bisa bertemu dengan keluargamu? Terus kemudian tanya, kapan mulai menabung? Sehingga engkau bisa memastikan dia memperjelas hubungan. Nah, kemudian yang terakhir, pertimbangan atau syarat sebelum balik dengan mantan. Maka yang terakhir adalah pastikan mantanmu itu dia takut akan Tuhan. Kalau dia tidak takut akan Tuhan, sebaiknya jangan balikan dengan dia. Nah, sekarang ukurannya apa? Kalau kita tahu dia takut akan Tuhan, maka ukuran sederhananya adalah yang tadinya dia nggak suka beribadah, jadi suka beribadah. Yang tadinya dia nggak suka berdoa, jadi suka berdoa. Yang tidak suka baca firman, jadi suka baca firman. Yang tidak suka pelayanan, jadi suka pelayanan. Itulah tanda-tanda sederhananya bahwa dia mencintai Tuhan atau takut akan Tuhan. So, teman-teman perhatikanlah beberapa poin ini menjadi pertimbangan ataupun menjadi syarat sebelum balikan dengan dia. Dan saya percaya kalau 7 hal ini menjadi bahan pertimbanganmu dan engkau ikuti alur ini, maka saya percaya engkau akan dapat yang terbaik dalam hidupmu dan engkau tidak akan dirugikan. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Saya berharap engkau dapat yang terbaik
dan kelak hubunganmu diberkati Tuhan. Tetaplah semangat. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan, hari yang penuh dengan mujizat Tuhan. God bless you.